Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional, Bapak Ahsanul Khuluqi, SH, yang kami hormati juga teman-teman kelas HKIC yang meluangkan waktu untuk menonton video rekor mata kuliah perkuliahan online Hukum Perdata Internasional yang kita sandingkan di YouTube. Nah, jadi teman-teman, kita izin melangsungkan perkuliahan online pada hari ini dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang akan kami sampaikan mengenai status anak serta pengakuan perkawinan internasional. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana sih hukumnya perkawinan campuran antar negara, kemudian perceraian campuran antar negara, status dari perkawinan dan perceraian itu sendiri. Namun, kita belum mempelajari akan dampaknya, impact dari perkawinan itu sendiri, itu eh, berdampak dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri. Nah, berhubungan dengan status berarti kita akan mengkaji posisi ataupun kedudukan dari seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran itu sendiri. Apakah diakui secara sah oleh negara atau diakui secara sah oleh hukum Islam, kita akan mengkaji pada perkuliahan hari ini. Nah, dimulai dari latar belakang. Jadi adanya judul ini, status anak dan pengakuan perkawinan internasional dilatar belakangi oleh maraknya keinginan anak muda untuk melakukan perkawinan internasional sehingga kita perlu mengkaji lebih ulang bagaimana sih hukumnya perkawinan internasional atau perkawinan campuran itu sendiri, baik secara sah, secara hukum sudah sah ataupun secara agama sahnya. Nah, di perkuliahan hari ini kita bukan hanya mengkaji bagaimana pengakuan perkawinan internasional tersebut di mata hukum, tapi kita juga mengkaji status anak yang diakibatkan dari perkawinan internasional itu sendiri. Nah, ternyata antara hukum Islam, hukum nasional, dan hukum perdata internasional tersebut itu memiliki gap, memiliki kesenjangan, memiliki apa namanya aturan yang berbeda mengenai pengakuan perkawinan internasional sendiri dan juga status anak itu sendiri. Nah, dimulai dari pengakuan perkawinan internasional di Indonesia. Di Indonesia terdapat juga pasal-pasal yang sudah mengatur. Ada dua pasal. Yang pertama, pasal apabila perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri menurut UU Perkawinan pasal 56, perkawinan tersebut dianggap sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Selain itu, perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur oleh undang-undang di Indonesia seperti UU Perkawinan yang mengatur syarat batas usia minimal 19 tahun. Serta dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Nah, jadi perkawinan campuran ini diakui di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya. Jika perkawinan itu ingin diakui di Indonesia, itu harus melewati syarat-syarat hukum di Indonesia maupun hukum di negara WNA, warga negara asing. Misal di Inggris, nah berarti harus dulu melewati material syarat material di Inggris itu apa saja. Kalau semisal syarat materialnya nggak bisa dilewati ya nggak bisa diakui di Indonesia. Nah setelah melewati syarat formil seperti kayak syarat batas usia sudah diajukan, kemudian syarat untuk menikahkan eh, kepada WNI atau WNA melalui surat dari kedutaan besar itu sudah dilewatkan, kemudian
baru menuju ke syarat formil. Syarat formil itu kayak misal hakim nanti yang menentukan apakah perkawinan ini dianggap perkawinan campuran dan apakah perkawinan campuran ini sudah sah secara hukum. Nah, setelah mereka WNA dan WNI itu menikah, di dalam undang-undang juga dijelaskan bahwasannya dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, itu membawa surat bukti perkawinan yang harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan. Nah, selain juga sudah dicatatkan di dalam hukum, dilangsungkan di dalam hukum perkawinannya sesuai dengan hukum, itu juga harus dicatatkan di dalam kantor pencatatan perkawinan atau kantor KUA biasanya. Kantor KUA terus gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk dibuatkan buku nikah atau impact-nya ke kakak, kartu keluarga, kemudian nanti kalau misal ada anak juga impact-nya ke situ. Nah, jika perkawinan campuran dilaksanakan di Indonesia, maka perkawinan tersebut harus mengikuti ketentuan dalam UU Perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat 1 yang berbunyi masing-masing pihak harus memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan hukum negaranya masing-masing. Oleh karena itu, perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan apabila kedua pihak telah membuktikan bahwa seluruh syarat perkawinan telah terpenuhi. Selain itu, berdasarkan pada pasal 59 ayat 2, kewarganegaraan yang diperoleh akibat adanya perkawinan atau perceraian juga menentukan hukum yang berlaku bagi seseorang, baik dalam hukum publik maupun hukum perdata. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pengakuan perkawinan internasional itu sendiri dapat diakui secara sudah sah secara syarat-syarat formil, baik itu syarat formil maupun syarat material. Nah, pada pasal 59 ini juga mereka juga berhak hukum mana yang akan mereka langsungkan. Misal, apakah saya sebagai WNI akan melangsungkan ke perkawinan menurut hukumnya WNA atau saya akan mau ke WNI aja. Itu tergantung kesepakatan dari yang ingin menikah. Jadi nggak ada misal aku WNI berarti harus menggunakan hukum di negara Indonesia ini sendiri. Jadi itu terserah yang ingin bersangkutan, yang ingin melaksanakan perkawinan. Nah, jadi itu yang dapat kita sampaikan. Nah, implikasinya apa terhadap anak ketika eh, pengak apa perkawinan itu diakui dan tidak diakui? Nah, impact-nya yaitu memperoleh status kewarganegaraan yang diakui sebagai anak sah dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42. Nah, jadi anak yang dilahirkan dari WNA WNI ini ketika sudah eh, nikah secara sah itu juga dapat diakui langsung, dapat diakui menjadi anak mereka yang sudah secara sah oleh hukum, dilindungi oleh hukum, eh, baik dari hak-hak mereka maupun perlindungan daripada hukum yang eh, anak itu buat. Misal anak itu melakukan pelanggaran, nah itu sudah dilindungi oleh negara dari pengakuan anak sah tersebut. Nah, kemudian selain dari memperoleh status kewarganegaraan, memperoleh juga hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Jadi, misal ada sengketa waris, itu sudah tercatat karena anaknya sudah tercatat secara sah dari perkawinan yang dilangsungkan secara sah juga. Kemudian, selain hal itu, memperoleh juga perlindungan HAM dalam internasional maupun nasional. Seperti tadi yang saya jelaskan, ketika anak itu melakukan pelanggaran, berarti ada hukum yang sudah melekat dalam dirinya, melindungi dalam dirinya, sehingga ya anak tersebut tidak tidak apa ya, tidak bingung akan hak-hak atau kewajiban ataupun perlindungan yang harusnya didapati oleh anak tersebut. Kemudian, nah ini.
dilindungi juga oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B. Ini pasal tentang HAM bahwa semua manusia berhak untuk melangsungkan hidup. Nah, jadi termasuk anak tersebut ketika memang tidak ada pengakuan secara sah itu bisa dilindungi secara konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya melalui tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan tersebut itu akan dijelaskan juga nanti ketika memang perkawinan tersebut tidak diakui secara sah atau perkawinan siri, tapi antara WNA ataupun WNI. Nah, tapi implikasinya apa? Implikasinya ya tadi ketika memang perkawinan tersebut tidak dilangsungkan, tidak diakui secara sah oleh negara, ya tidak anak tersebut kesulitan memperoleh status kewarganegaraan, misal eh, tinggalnya itu di EWNA, tapi mau pulang kampung bersama ibunya itu kesulitan karena statusnya tersebut yang mungkin kewarganegaraannya itu nggak jelas antar apakah warga negara asing atau warga negara pribumi atau Indonesia. Nah, kemudian mengenai status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran tersebut. Dasar hukum mengenai status kewarganegaraan anak itu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 5 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Nah, ternyata status kewarganegaraan anak itu mempunyai sedikit permasalahan dalam bidang akademisi hukum yang masih sering diperbincangkan mengenai sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewarganegaraan. Nah, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dasar hukum yang digunakan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Nah, di undang-undang tersebut itu mengatur kewarganegaraan mengenai eh, undang-undang tersebut menganut asas kewarganegaraan tunggal dan asas ius sanguinis atau kewarganegaraan mengikuti garis keturunan ayah secara mutlak atau kalau misal dalam waris itu patrilineal kalau nggak salah. Nah, jadi kalau misal dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu kalau anak dilahirkan dari perkawinan campuran itu langsung mengikuti garis keturunan ayahnya. Baik itu ayahnya itu berasal dari WNA ataupun ayahnya berasal dari WNI. Kalau misal WNA ya otomatis anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut itu langsung mengikuti garis keturunan ayahnya, langsung menjadi WNA. Nah, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Jika diakui oleh ayah WNA, statusnya mengikuti ayahnya. Nah, ini maksudnya kayak misal tadi mereka itu melakukan perkawinan siri, di mana perkawinan siri itu tidak diakui secara sah di dalam hukum nasional Indonesia. Nah, itu langsung eh, nggak bisa dicatatkan langsung. Harus ditelusuri dulu asal-usulnya. Jadi ibunya itu kan ini kalau misal di luar perkawinan itu langsung ke ibunya, hubungan bertanda sama ibunya, mengikuti garis keturunan ibunya. Kalau perkawinan sah itu langsung mengikuti ayahnya. Atau kalau misal perkawinan itu tidak sah, ingin mengikuti ayahnya, itu nggak apa-apa. Statusnya langsung mengikuti sang ayah. Tapi kalau misal bicara tentang otomatis, otomatis kalau misal dalam pasal ini, itu ketika perkawinan campuran dilakukan secara sah, itu langsung mengikuti ayahnya. Kalau dilakukan secara tidak sah atau siri, perkawinan siri campuran, itu langsung mengikuti ibunya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dampak hukum selain itu ketika
terjadi perceraian, ibu WNI akan kesulitan mengasuh anaknya karena status kewarganegaraan anak yang telah dipegang oleh ayah WNA. Nah, jadi ini mengenai hak asuh. Karena ketika perkawinan itu sah, seperti yang tadi saya jelaskan, itu langsung mengikuti ayahnya. Sehingga ibu itu di dalam undang-undang ini terasa didiskriminasikan. Jadi kayak eh, ibu itu nggak memperoleh wewenang atas status anaknya itu. Jadi anaknya itu sudah mengikuti ayahnya, berarti hak asuhnya itu sudah mengikuti ayahnya semua. Nah, itu yang terakhir itu mendiskriminasikan perempuan WNI dengan menganggap kedudukan suami ataupun ayah sebagai kepala keluarga yang sepenuhnya menentukan identitas hukum dan kewarganegaraan anak. Tadi ya sudah saya jelaskan juga. Nah, ini setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, apa sih bedanya? Nah, dasar hukum yang digunakan itu tadi UU Nomor 62 itu secara resmi dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi ketika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu diundangkan, sudah langsung UU Nomor 62 ini udah nggak digunakan lagi lah. Udah udah expired, udah kadaluarsa. Nah, bedanya apa sih dengan undang-undang sebelumnya? Di dalam undang-undang ini, ketika anak itu lahir dari perkawinan yang sah, itu langsung menganut dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, yang dimana dalam pasal ini diatur secara terbatas dengan memberikan perlindungan bahwa anak berhak memiliki dua kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Setelah 18 tahun diwajibkan untuk memiliki kewarganegaraan sampai dengan umur 21 tahun dan jika tidak akan dianggap sebagai WNA. Maksudnya ketika itu anak itu lahir, dia otomatis langsung memiliki dua kewarganegaraan ganda, warga negara asing dan warga negara Indonesia. Misal WNI dengan warga negara Jerman lah. Nah, jadi anak tersebut itu memiliki warga negara Jerman dan warga negara Indonesia sampai dengan usia 18 tahun. Nah, setelah usia 18 tahun, anak itu wajib mencatatkan di pencatatan kayak akta kelahiran gitu di KK juga untuk resmi memilih salah satu kewarganegaraan atau apakah anak tersebut memilih warga negara asing yang dalam tadi konteksnya contohnya itu Jerman atau memilih Indonesia. Nah, itu dalam proses memilih itu juga terdapat waktu, jangka waktu itu kurang lebih 3 tahun atau sampai anaknya itu berumur 21 tahun. Kalau anaknya itu sampai umur 21 tahun itu nggak mencatat, itu otomatis dianggap sebagai WNA. Karena dampak hukum selain itu tidak otomatis kehilangan haknya sebagai WNI, melainkan ia diberi hak opsi untuk mempertahankan status kewarganegaraannya. Nah, ini langsung nggak langsung memilih status kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan atau berdasarkan keinginan orang tua, tapi diberi waktu untuk anak ini untuk memperoleh hak dari perlindungan perlindungan hukum tersebut. Kemudian selain itu menghapus diskriminasi berbasis gender dengan memberikan hak yang setara antara ayah dan ibu dalam mewariskan status kewarganegaraan kepada anaknya. Nah, kalau tadi kan langsung ke anak yang sah langsung ke ayah, kalau anak yang tidak sah langsung ke ibu. Nah, ini nggak ada nggak ada ya diskriminasi gender antara ayah atau ibu, dianggap sama, itu sesuai dengan eh, apa namanya anaknya mau memilih yang mana atau sesuai dengan kesepakatan keluarganya mereka. Tapi yang paling penting di sini harus ketika umur 18 tahun anak tersebut harus dicatatkan selama 3 tahun maksimalnya. Jadi ketika anak itu umur 21 tahun itu udah nggak bisa dicatatkannya. Jadi otomatis
eh, nggak bisa dicatatkan di WNI, jadi otomatis menjadi WNA. Dan kalau misal anaknya ini ingin menjadi WNI, itu harus melalui proses naturalisasi, yang tentunya itu kemungkinan berbayar. Nah, ini pencatatan anak untuk memperoleh status kewarganegaraan. Nah, ternyata teman-teman ada sedikit perbedaan antara anak yang lahir sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 dan anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 12 itu diundangkan. Tadi kan Undang-Undang Nomor 12 itu lahir di tahun 2006. Nah, artinya ketika anak itu lahir 2006, 2005, itu prosesnya gimana? Nah, di sini kita em, memperoleh hasil bahwasannya ketika sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12, itu anak itu wajib didaftarkan oleh orang tua wali ke Kementerian Hukum dan HAM, Kumham, melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia. Dan dicatatkan paling lambat 4 tahun setelah UU ini diundangkan. Jika lewat 4 tahun, atau dalam konteks ini 2010, maka anak tersebut otomatis menjadi WNA. Misal anak tersebut apa ya, lahir di 2005, terus kemudian ke ingin mencatatkan kewarganegaraan, itu harus dicatatkan ke Kementerian Kumham, itu paling lambat 4 tahun sejak undang-undang ini, UU nomor 12 ini diundangkan. Jadi 2006 itu sudah mulai mencatatkan. Kemudian ketika diberi waktu 4 tahun, ketika 2010 ini nggak bisa dicatatkan, itu otomatis anak tersebut menjadi WNA. Nah, berbeda dengan anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 12 ini diundangkan. Tempatnya itu berbeda dari Kumham, menjadi langsung dicatatkan di kantor kependudukan dan catatan sipil. Kemudian tadi memperoleh hak memilih dengan kewarganegaraan ganda, kemudian didaftarkan jika anak usia tersebut 18 tahun. Kalau sebelumnya itu menurut yang kita riset itu nggak bisa, dan dicatatkan paling lambat pada usia 21 tahun. Jika 21 tahun itu belum didaftarkan, maka anak tersebut menjadi WNA. Kemudian bagaimana perlindungan anak yang berkewarganegaraan ganda ingin menikah? Jadi tadi kan ada syarat bahwasannya anak itu harus memilih kewarganegaraan itu setelah mencapai usia 18 tahun. Nah, bagaimana sebelum usia 18 tahun anak tersebut mau menikah? Nah, penjelasan dari kita bahwasannya jika anak yang berkewarganegaraan ganda yang belum berusia 18 tahun dan belum berkewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan dan hendak menikah, hukum yang ia gunakan adalah berdasarkan tempat tinggalnya atau habitual residence. Dalam HPI, seseorang yang mempunyai habitual residence, yaitu orang tersebut secara fakta bertempat tinggal di suatu negara. Fakta tersebut dapat berupa rumah atau tempat pekerjaan di negara tersebut. Namun, oleh karena anak belum dewasa atau belum kawin, pada umumnya tempat tinggalnya mengikuti orang tuanya. Nah, oleh karena itu, jika anak yang berkewarganegaraan ganda ingin menikah, hal ini dapat dilihat dari habitual residence-nya. Jika ia berdomisili atau mempunyai habitual resident di Indonesia, maka hukum Indonesia yang berlaku di hadapannya. Akan tetapi bila anak yang berkewarganegaraan ganda mempunyai habitual resident di luar negeri, maka anak tersebut diperlakukan sebagai WNA. Jadi kalau misal aku adalah anak dari seorang WNI dan WNA. WNA-nya misal Jerman tadi, ingin menikah, saya umur 17 tahun ingin menikah, tapi tempat tinggalnya di Jerman. Jadi otomatis hukum yang berlaku dari perkawinan tersebut itu menganut hukum Jerman. Tapi ketika aku tinggal di Indonesia, berarti saya menganut hukum Indonesia.
Kemudian selain dari perlindungan hak perkawinan, ini kita mendapatkan kedudukan anak sebagai ahli waris. Jadi bagaimana seorang anak yang berkewarganegaraan ganda itu menjadi ahli waris. Misal ayahnya itu meninggal yang belum berusia, anak tersebut belum berusia 18 tahun, itu bagaimana menjadi ahli waris. Nah, kedudukan anak sebagai ahli waris yang berkewarganegaraan ganda memiliki kesamaan dengan anak yang berstatus WNI. Jadi nggak ada perbedaan antara waris apa ya berarti besaran waris antara WNA dan WNI. Jadi sama, nggak dibedakan antara kewarganegaraannya. Tapi di hukum Indonesia sendiri ada pengecualian jika si pewaris tersebut meninggalkan hak milih tanah, hak milih, hak milik tanah. Misal rumah dari ayahnya tersebut itu diwariskan kepada si anak. Nah, si anak tersebut itu belum berusia 18 tahun. Nah, maka penyelesaian di sini anak tersebut, anaknya itu harus menunggu sampai usia 18 tahun, kemudian wajib memilih WNI. Nah, bagaimana jika anak berkewarganegaraan ganda yang menerima warisan berupa hak milik atas tanah itu memilih berkewarganegaraan asing WNA? Nah, maka solusi di hukum Indonesia sendiri dalam waktu 1 tahun sejak dirinya menjadi ahli waris itu harus melepaskan kewarganegaraan asingnya dan memilih menjadi WNI dalam jangka waktu 1 tahun. Jika dalam waktu tersebut hak milih tidak dilepaskan atau status kewarganegaraan tidak diselesaikan, maka hak atas tanah tersebut batal demi hukum dan tanahnya menjadi milik negara. Nah, bagaimana ketika tadi belum berusia 18 tahun, tapi dalam undang-undang lain itu menjelaskan bahwasannya hak milik itu harus segera dieksekusi dalam waktu 1 tahun. Kalau enggak, kalau lewat dari 1 tahun, itu otomatis langsung jadi hak milik negara. Tanah itu langsung menjadi hak milik negara. Nah, itu solusinya adalah anak tersebut kan mempunyai wali. Nah, wali tersebut yang harus menyelesaikannya. Apakah hak milik tanah itu, tanahnya itu mau dijual atau diganti dengan hak pakai. Hak pakai itu kemudian berarti kan hanya menempati di dalam rumah tersebut saja sampai dengan usia 18 tahun anak tersebut. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun, walinya itu harus memilih apakah antara dijual atau menjadi hak pakai saja, gitu. Harus segera memilih dalam waktu 1 tahun. Kalau misal dalam waktu 1 tahun nggak ada nggak memilih, itu konsekuensinya status hak milik tanah itu menjadi tanah tersebut itu menjadi tanah milik negara, bukan tanah milik ahli waris. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke submateri kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya, ada Mbak Rana Amanah, yang akan menjelaskan mengenai status anak akibat perkawinan internasional siri dalam hukum Islam. Silakan Mbak Rana bisa on mic dan on cam. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yakni status anak akibat perkawinan internasional atau siri dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, anak dari perkawinan siri tetap dianggap anak sah jika pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syariat pernikahan. Syarat sah nikah meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan juga 2 saksi serta ijab dan qabul. Ulama seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali menegaskan bahwa 2 saksi yang adil merupakan syarat penting dalam akad nikah.
Meskipun pernikahan dilakukan secara siri atau tidak dicatat negara, anak tetap memiliki nasab yang sah kepada ayahnya apabila akad nikah sah secara syariat. Prinsip al-walad lil firash menegaskan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan dinasabkan kepada ayahnya. Anak hasil nikah siri tidak termasuk anak luar nikah selama pernikahan orang tuanya sah menurut Islam. Anak memiliki hak terhadap ayahnya seperti nafkah, perlindungan, pendidikan, dan warisan. Pernikahan siri seperti ini dalam Islam sering digunakan untuk menjadi salah satu solusi terhadap masalah sosial, seperti halnya kehamilan di luar nikah atau sebagai cara untuk melestarikan adat dan tradisi yang dianggap penting. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi juga menjadi alasan utama, di mana pasangan yang kesulitan membiayai proses pernikahan resmi memilih untuk melakukan pernikahan siri. Bahkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara dalam proses pencatatan pernikahan resmi juga menjadi salah satu alasan yang mendorong pasangan untuk memilih pernikahan siri. Selanjutnya, dasar hukum Islam. Ada beberapa dasar hukum Islam yang ada, yakni keabsahan nikah menurut 4 imam madhab dengan adanya saksi sebagai syarat mutlak sah. Kemudian ada hadis, ada hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, anak itu nasabnya kepada pemilik tempat tidur atau ayah biologisnya, dan bagi pezina tidak ada bagiannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak dari nikah siri tidak dapat dikategorikan sebagai anak luar nikah selama pernikahan itu sah secara syar'i. Kemudian ada juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang memiliki arti kewajiban utama seorang ayah adalah menanggung nafkah, makan, dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi yang memerintahkan agar ayah menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya. Artinya anak hasil nikah siri tetap berhak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan dari ayahnya tanpa memandang status administratif pernikahan orang tuanya. Kewajiban ini bersifat moral dan yuridis dalam perspektif Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan anak. Tetapi meskipun Islam mengakui keabsahan anak dalam nikah siri, ada tantangan ketika hukum tersebut berinteraksi dengan sistem hukum negara yang tidak mengakui pernikahan tanpa pencatatan. Dalam realitas sosiologis, anak dalam anak dari nikah siri seringkali mengalami diskriminasi karena tidak memiliki dokumen hukum yang menunjukkan hubungan nasab dengan ayahnya. Hal ini menjadi dilema tersendiri dalam implementasi nilai-nilai Islam karena hukum Islam bertujuan melindungi hak anak sebagai makhluk yang lemah dan belum dewasa. Kemudian materi selanjutnya, dampak dan upaya hukum akibat perkawinan internasional atau siri. Dalam hukum perdata internasional, status anak ditentukan tidak hanya oleh hukum agama, tetapi juga oleh hukum negara. Penentuan status anak dapat didasarkan pada kewarganegaraan, yakni lex patriae, atau domisili, yakni lex domisili. Jika perkawinan tidak diakui secara resmi oleh negara, maka status hukum anak juga dapat menjadi tidak jelas. Dalam hukum perdata internasional, pengakuan perkawinan umumnya mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau lex loci celebrationis. Nikah siri internasional sering tidak diakui karena tidak dicatat secara resmi di negara manapun. Akibatnya, anak dari nikah siri internasional berpotensi tidak memperoleh pengakuan hukum dari salah satu atau kedua negara. Ulama kontemporer mendorong pencatatan nikah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak anak.
Dalam Islam, pencatatan nikah bukan syarat sah perkawinan, tetapi penting sebagai perlindungan hukum. Anak dari nikah siri tetap dianggap sah menurut Islam apabila akad nikah dilakukan sesuai syariat. Kemudian dalam hukum Indonesia, perkawinan harus dicatat resmi sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Anak dari nikah siri pada awalnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010, anak juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara sah seperti melalui tes DNA. Kemudian materi selanjutnya, urgensi pencatatan perkawinan. Dalam hukum Islam, anak hasil perkawinan internasional siri tetap dianggap sebagai anak yang sah apabila perkawinan orang tuanya memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun dalam hukum Indonesia dan hukum perdata internasional, tidak adanya pencatatan perkawinan membuat anak berada dalam posisi rentan karena hubungan hukumnya tidak diakui secara administratif oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum Islam yang menekankan keabsahan akad dan nasab dengan hukum negara yang menekankan legalitas formal melalui pencatatan perkawinan. Akibatnya, anak dari nikah siri internasional sering mengalami kesulitan hukum karena tidak adanya kepastian administratif. Tidak dicatatnya perkawinan juga dapat menyebabkan anak kesulitan memperoleh dokumen resmi seperti akte kelahiran yang mencantumkan identitas ayahnya. Dampaknya, anak dapat mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan pengakuan identitas hukum, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010 telah membuka peluang pengakuan hubungan anak dengan ayah biologisnya. Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan tetap menjadi hal yang penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak. Kemudian, materi selanjutnya, upaya perlindungan hukum di Indonesia. Bagaimana sih upaya perlindungan hukum di Indonesia? Indonesia menyediakan mekanisme isbat nikah melalui pengadilan agama. Melalui proses ini, pernikahan siri dapat disahkan oleh negara, sehingga status perkawinan dan status anak memperoleh pengakuan hukum. Dengan adanya pengesahan tersebut, anak dapat memperoleh hak-hak keperdataan secara penuh, seperti hak atas identitas hukum, kewarganegaraan, dan juga warisan. Isbat nikah memiliki pengakuan yang tertera di dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 dalam kompilasi hukum Islam. Pelaksanaan isbat nikah atau penetapan menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada sesuai dengan pasal 7 ayat 2 kompilasi hukum Islam yang menjelaskan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Kemudian setelah isbat nikah dikabulkan dan perkawinan dicatat secara resmi, maka perkawinan tersebut diakui sah menurut agama dan hukum negara. Pencatatan ini juga berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Karena identitas ayah dapat dicantumkan secara resmi, sehingga anak memperoleh kepastian hukum, termasuk dalam hak waris dari kedua orang tuanya. Baik, terima kasih. Ya, baik. Tadi terima kasih nih yang telah disampaikan oleh Mbak Rana. Tadi sudah disampaikan bahwasannya perkawinan sirih dalam hukum Islam itu sah secara agama, tapi dampaknya itu melebar luas ke hukum nasional maupun hukum internasional. Karena tadi apabila
perkawinan itu tidak dilangsungkan secara sah di hukum negara, maka perkawinan tersebut tidak diakui dan dampaknya itu ke anaknya juga tidak diakui secara negara. Nah, bagaimana tadi sudah upaya perlindungan hukum dari negara Indonesia adalah karena anak ini bagian dari manusia, anak ini manusia, dan kita menganut dalam konstitusi tadi pada pasal 28b itu juga setiap berbunyi setiap manusia itu wajib atau wajib bisa memperlangsungkan hidupnya secara sejahtera. Nah, jadi di dalam Indonesia ini juga mengakui bahwasannya manusia itu wajib hidup dan melangsungkan hidupnya di dalam warga negara. Nah, jadi solusinya tadi ada isbat nikah, bisa dilakukan isbat nikah sehingga status anak itu diakui. Nah, kesimpulan pada materi pagi hari ini, siang hari ini menjelang sore adalah yang pertama, status anak dalam perkawinan internasional sangat dipengaruhi oleh pengakuan terhadap perkawinan orang tuanya dan dalam hukum Islam anak dari nikah siri tetap dianggap sah selama perkawinan memenuhi rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam. Namun dalam hukum perdata internasional dan hukum negara, pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan pengakuan hukum dan kepastian administratif terhadap status anak. Nah, perbedaan cara pandang antara hukum Islam, hukum nasional, dan hukum internasional yang sampai saat ini sering menimbulkan persoalan terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang harus dipatuhinya sehingga menimbulkan kerancauan daripada kepastian hukum itu sendiri. Sehingga impact-nya itu menyebar luas kepada anaknya atau keturunannya. Itu anak yang dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh identitas hukum, kewarganegaraan, hingga hak-hak keperdataan lainnya karena perkawinan orang tuanya tidak diakui secara resmi oleh negara. Nah, oleh karena itu mekanisme isbat nikah melalui peradilan agama menjadi salah satu solusi hingga saat ini untuk memberikan pengesahan hukum terhadap perkawinan siri. Akan tetapi upaya hal ini menimbulkan keadilan yang tidak substantif antara kepastian hukum yang di dipahami oleh masyarakat itu menjadi kurang karena kerancauan antara ketidakharmonisan antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum internasional sendiri yang kurang tersampaikan kepada masyarakat. Sehingga adanya mata kuliah kajian siang hari ini diharapkan kita dapat memperoleh ilmu bagaimana sih hukum perdata internasional memecahkan kasus dalam hal ini pengakuan perkawinan campuran internasional dan impact-nya kepada keturunan dari perkawinan campuran tersebut, status anaknya, baik itu kewarganegaraan ataupun perlindungan hukum. Nah, sekian mungkin dari kita yang dapat kami sampaikan mengenai status anak dan pengakuan perkawinan internasional. Sampai jumpa di perkuliahan kita offline pada minggu depan mungkin. Dan terima kasih telah menyaksikan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.